Cara mudah membuat modul remap ya. Ini untuk remap Ecu, Honda tipe Kaihin maupun Shidenken itu bisa ya. Oke, ini langkah awal ya. Jadi dari modul yang utuh seperti ini kita potong aja ya. Nah, jadinya seperti ini. Nanti yang dipakai itu yang ini, yang depan ya. Untuk cara potongnya ya, itu dari sini. Di sini kan ada pin jumper ya. Ini yang pin jumper ini. Inilah ya pin jumper ini. Ini kita cabut aja ya pin jumpernya. Dan yang dipotong itu di belakang pin jumper ya. Di sini. Bentar. Di sininya ya. Oke. Dan ini hasil setelah dipotong ya. Hasilnya itu seperti ini. Oke, sampai sini paham ya. Untuk pemotongan seperti ini. Oke. Setelah itu supaya mempermudah pekerjaan ya. Ini untuk pin-pin yang di belakang ini, yang di sisi belakang ini ya, kita potong aja karena nggak dipakai ya. Dan yang dipakai itu yang di sisi depan, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya yang nggak dipakai lagi itu yang urutan nomor 2 ya, dari kiri 1 2 ini nggak dipakai, yang namanya itu TX ya, TX itu ya, itu nggak dipakai. Jadi yang dipakai itu cuman 3 kabel aja, 3 jalur aja, yaitu GND, RX sama 5 volt, cuman itu aja. Oke, setelah itu ini bisa dibengkokin aja seperti ini biar agak berjauhan ya, biar mudah saat penyolderan juga ya. Oke, langkah selanjutnya kita siapin 3 kabel. Ini langkah awal kita mau buat yang kailinnya dulu ya. Itu dari seperti ini, serial converter ini ya. Nah, oke, kita lanjut aja untuk pemasangannya. Ini kita potek 3 jalur aja ya, 3 pin seperti ini, sebanyak 2 biji ya. Setelah itu kita pasangkan di sini. Cara pemasangannya itu seperti ini ya untuk jalurnya. Ada HV, GND, dan HV3 ya. Nih, HV, GND, sama HV3. Kita colokin di situ ya. HV, GND, HV3. Jangan lupa ya. Oke, setelah itu kita bisa langsung solder aja ya di bagian situ. Bentar, nggak fokus. Oke. Kita lurusin untuk solderannya ya. Nah, kita kasih timah satu dulu aja ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk yang lawannya itu sejajarnya ini ya. Jadi di sini ada LV, ada GND, sama LV3. Ini kita pasangkan di situ ya. Nanti hasilnya tuh sejajar tuh, ya kan? Oke, ini biar mudah tak jepit ya. Setelah itu kasih timah lagi. Oke, kita kasih timah aja semua ya, di semua pinnya. Nggak
fokus ya. Oke, intinya kita kasih timah semua ya, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Kita fokusin lagi. Oke, biar untuk mempermudah saat proses penyeludiran yang di atas ini, kita bisa bengkokkan lagi ya. Kita bengkokkan ke arah samping seperti ini ya, biar makin lebar untuk meminimalisir konsleting ya. Oke, setelah itu kita bisa capit lagi ya. Kita kasih timah dulu di semua pinnya. Oke, setelah itu kita siapin 3 kabel ya, seperti ini, 3 kabel kayak gini ya. Nih, langsung kita pasangkan. Untuk yang warna kuning ini nanti sebagai guideline ya, itu kita sambungnya di HV ya. Bentar, balik deh, di HV ya, HV3. Oke, untuk guideline nanti menuju ke HV3. Pasangkan, bentar nggak fokus ya. Warna kuning HV3. Untuk warna biru ini saya jadikan sebagai 5 voltnya ya. Ini nanti menuju ke HV doang nih, yang pinggir sana. Kemudian yang GND itu tetap GND ya, warna hitam nih, yang ada di pit tengah. Oke, sudah seperti itu. Lanjut kita sambungkan ke sini ya, ke RS485 nya. Kita kasih timah dulu. Nah, untuk warna kuning atau HV3 ini kita nyambungnya ke RX ya, ke RX, atau yang pin tengahnya di RS485. Kemudian yang warna hitam GND ini tetap masuknya ke GND ya. Kemudian yang warna biru ini yang HV, masuknya ke 5 volt. Oke, sudah. Sebenarnya seperti ini aja udah oke ya, tapi jangan lupa biar nanti bisa connect itu di sebaliknya ini, atau yang RX sama TX ini di jumper ya. Di jumpernya itu pakai dioda ya, dioda 1 ampere juga cukup ya. Kita cari dioda dulu. Nah, oke. Kita cari dioda. Nah, ini nih biar mudah dipahamin juga ya. Kalau kita ngomongin arusnya mengarah kemana nanti pada bingung ya, mending kita contohin aja untuk garisnya ya. Oke, di sini kan ada garis tuh di diodanya, ada garis putih ini. Garis putih ini nanti ada di TX ya. Ini nanti posisinya gini. Jadi yang garis putih ada di TX, kemudian yang tanpa garis itu ada di RX ya. Oke, langsung kita pasang aja. Bentar, ini mau saya solder dulu ya. Nah, aku solder dulu. Oke, ini flashnya mati ya, gak apa-apa.
kasih timah dikit ya. Oke, kemudian yang di sini juga kita kasih timah TX sama RX. Kemudian tinggal kita sambungkan ya. Yang ada garisnya di TX, yang nggak ada garisnya itu di RX ya. Oke. Dan ya kita tambahin lagi timahnya. Oke, sudah. Kemudian kita tinggal nyambungin yang ke DLC-nya ya. Nih sebagai contoh aja nih ya. Untuk warna kuning nanti ke Kailin ya, sama seperti ini. Untuk warna hitamnya ke minus aki. Kemudian untuk yang warna biru ke 12 volt ya, atau plus akinya ya, seperti itu. Untuk warna kuning ke Kailin, warna hitam ke ground atau minus aki. Kemudian yang warna biru itu ke 12 volt. Ini karena saya nggak ada warna merah ya, jadi pakai warna biru aja lah gitu. Oke, lanjut kita kasih timah dulu. Tinggal kita pasangkan ya. Ini sebenarnya urutannya itu juga sejajar, yang ada di belakangnya tadi ya, yang di depannya tadi ya, gitu. Kuning sejajarnya kuning seperti ini, sebenarnya tinggal ngikutin sih. Oke, kemudian hitam sejajarnya sama hitam juga tuh, GND ya. Kemudian yang biru sejajarnya sama biru juga tuh. Dan ini sebenarnya sudah selesai ya, seperti ini. Ini sudah selesai. Terima kasih.